Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Hero Part 4. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya para petinggi di berbagai negara yang mulai resah karena peristiwa jatuhnya misil nuklir yang menimpa berbagai titik di seluruh dunia. Para pendiri dari negara-negara itu seketika kehilangan sebuah perintah untuk menggerakkan pasukan yang menjadi satu-satunya senjata mereka dalam melawan para hero. Suasana di seluruh dunia mendadak menjadi kacau dan semua orang disibukkan dengan penetralisiran dari radiasi yang ditimbulkan oleh ledakan nuklir di negara mereka masing-masing. Karena semua orang yang sibuk mengurus negaranya, para hero jadi terbebas tanpa ada yang mengontrol ataupun menghalangi jalan mereka. Para hero yang menyebabkan teror kekacauan di seluruh dunia itu mulai berjalan menuju ke tempat tujuan masing-masing untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Vampir hero pergi ke daerah Mesir untuk menciptakan sebuah sekte sesat yang memujanya. Hingga sekarang dia memiliki julukan sebagai God of Blood setelah dia menciptakan kerangka tengkorak yang terbuat dari 200.000 darah manusia. Lalu Fate Hero beserta seluruh manusia yang dikendalikannya pergi ke Roma untuk mendapatkan pengikut yang lebih besar di tempat yang menjadi pusat keagamaan di dunia. Sementara Kiminsu, dia pergi ke daerah bernama Pyongyang di Korea Utara yang menjadi tempat dengan benteng terkuat di bawah pemerintahan korut. Minsu berjalan dengan tatapan mata yang kosong di atas tempat yang gersang sambil menghadap ke arah benteng kuat di hadapannya yang dipenuhi oleh tank dan senapan yang diarahkan kepadanya. Dari dalam benteng itu seorang prajurit melapor pada pemimpin tertinggi di Korea Utara untuk memberitahukan bahwa seseorang yang menjadi teror kesengsaraan di dunia sedang berdiri di depan benteng mereka. Setelah mendengar hal itu, pemimpin tertinggi Korea Utara merasa sangat kesal. Dia menggebrak meja sambil berkata, "Apa garis pertama telah dihancurkan? Bagaimana bisa bajingan itu melewati daerah yang dipenuhi ranjau dalam keadaan hidup-hidup?" Prajurit itu kembali mengingatkan sang pemimpin tertinggi bahwasanya yang dihadapi mereka bukanlah seorang manusia. Dia menjelaskan kalau orang yang dilawannya itu hanya berjalan melewati daerah yang dipenuhi ranjau tanpa adanya sebuah trik dan hanya berjalan dengan tatapan yang kosong seolah ranjau itu bukanlah sebuah ancaman yang besar untuknya. Karena kepanikan, pemimpin tertinggi Korea Utara tetap memerintahkan semua prajurit untuk menahan orang itu, dan di sana dia bergumam dengan wajah yang ketakutan. "Ah sial, Rusia dan China harusnya membantu kami di situasi yang genting ini. Karena kalau tidak salah, aku juga pernah mendengar sebuah rumor kalau Rusia juga memiliki seorang hero di pihak mereka." Setelah berpikir seperti itu, dia memerintahkan semua prajurit untuk menahan Kim In Soo dengan segala cara sampai Rusia mengirimkan hero milik mereka untuk membantunya. Setelah adanya perintah tersebut, semua tank dan rudal yang ada di benteng itu langsung ditembakkan ke arah Minsu dengan tujuan untuk memusnahkannya. Tapi Kim In Soo di sana masih berdiri dengan santai, seolah dia tak menganggap kalau semua rudal dan tank yang mengarah kepadanya adalah sesuatu yang berbahaya. Seketika ledakan besar pun terjadi di tempat Minsu berdiri hingga menghempaskan seluruh area yang ada di depan benteng tersebut. Seorang prajurit keluar dari tanknya untuk memastikan kalau Minsu telah lenyap oleh ledakan yang mereka kirimkan. Orang itu di sana tersenyum saat dia berpikir kalau monster seperti Kim In Soo pun akan musnah jika menerima serangan bombardir secara langsung. Namun tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat ketakutan karena dia melihat sesosok manusia yang masih berdiri di balik kabut yang diciptakan oleh ledakan tadi. Tanpa disangka, ternyata Kim In Soo masih berdiri dengan santainya sambil dikelilingi oleh pelindung dari dewa bernama Seraphien. Setelah melihat hal itu, orang itu pun langsung kembali memerintahkan semua prajurit untuk menyiapkan serangan bombardir yang selanjutnya. Namun di sana Kim In Soo telah mengangkat pedangnya dan merubah pedang itu ke dalam Daybreak mode. Kim In Soo melancarkan serangan berskala besar kepada semua prajurit yang ada di benteng itu hingga terjadi sebuah ledakan yang luar biasa saat serangan itu menghantam mereka dan memusnahkan seluruh area tersebut sampai rata dengan tanah. Dalam sekejap, Minsu berhasil memusnahkan benteng Pyongyang milik Korea Utara dan berdiri di tengah benteng yang telah hancur tersebut. Masih dengan tatapan kosong itu, di sana dia terus berjalan tanpa menghiraukan apapun yang ada di sekelilingnya dan menghancurkan apapun yang ada di depan matanya. Kim In Soo terus berjalan dan terus menghancurkan semua hal yang dilewatinya. Dia mengulangi proses itu selama berulang kali tanpa sedikit pun rasa ampun bagi semua orang yang menghalanginya. Lalu kemudian dia akhirnya berhenti di suatu tempat saat dia melihat seseorang yang berdiri di hadapannya. Sambil melihat ke arah Min Soo, orang itu berkata, "Jadi kau ya yang merubah dunia itu menjadi seperti neraka." Kim In Soo mengangkat kepalanya perlahan-lahan dan melihat ke arah orang yang sedang berdiri di hadapannya. Ternyata orang tersebut adalah Hero of Glacier bernama Ivan Pushkin dan merupakan hero yang membuat Rusia memenangkan Perang Dunia Kedua atas Nazi dari Jerman. Di sebuah tempat yang menjadi perkumpulan Nazi pada bulan Februari tahun 1943, seorang Führer, pemimpin tertinggi dari Nazi, tampak mencemaskan para pasukannya yang dikirim ke medan perang. Tak lama kemudian seseorang datang sambil berteriak mengabarkan adanya
adanya berita mendesak dari garis depan pasukan mereka di bagian timur. Saat mendengar kabar itu, Führer di sana tersenyum karena dia sangka kalau tentaranya sudah menang dan dapat menguasai wilayah Stalingrad. Namun orang yang datang itu berkata, pertempuran di Stalingrad adalah kekalahan telak dan sebagian besar pasukan kita telah ditangkap oleh musuh. Sontak sang Führer pun terkejut karena dia berpikir kalau pasukannya tak mungkin bisa kalah. Dia sebelumnya mengirimkan skuad elit dari 2 infanteri serta pasukan 2 kelompok dari pasukan khusus bernama Panzer. Selain itu di pihak Nazi juga ada Golem dan Sword Hero yang mereka kirimkan bersama seluruh pasukan terkuatnya untuk menguasai wilayah Stalingrad. Dia tak bisa menerima kekalahannya karena dia telah mengutus seluruh pasukan terkuat dari Jerman ke dalam medan pertempuran tersebut. Dia tak bisa memikirkan sosok seperti apa yang bisa mengalahkan seluruh pasukannya di medan perang hingga Jerman dan Nazi mengalami kekalahan telak. Sementara itu di medan perang diperlihatkan sekelompok tentara yang tak bisa bergerak karena tubuh mereka telah dibekukan oleh suhu yang sangat rendah. Di tengah kumpulan orang yang membeku itu ada seseorang yang berdiri dengan santai seolah menganggap kalau suhu dingin bukanlah ancaman baginya. Orang itu ternyata adalah Ivan saat dia muda ketika dirinya membawa kemenangan kepada Rusia saat Perang Dunia Kedua. Sword Hero dari Nazi berada di hadapannya. Tubuh dari Sword Hero yang membela Nazi di zaman itu telah membeku sampai dia tak bisa menggerakkan sedikit pun jarinya. Sambil menahan rasa dingin yang dirasakannya, Sword Hero berkata, "Kenapa kau berpihak pada mereka sebagai hero? Apa kau tak punya ambisi untuk menguasai dunia?" Ivan saat itu menjawab sambil mengangkat kapak yang dia buat dari kemampuannya. "Aku punya ambisi untuk menghentikan perang ini dan mengantarkan semua rekanku kepada keluarga mereka." Setelah itu Ivan langsung menebas Sword Hero dan membawa Rusia memenangkan Perang Dunia Kedua. Walaupun sekarang penampilannya telah berbeda karena dimakan usia, tapi ambisi yang dibawa oleh Ivan tak pernah berubah. Dia hanya ingin menciptakan dunia tanpa peperangan. Saat pertama kali melihat Ivan, Kim In-soo bertanya tentang apakah Ivan adalah seorang hero atau bukan. Kemudian di sana Ivan menjawab kalau saja dia adalah manusia biasa, dia tak mungkin akan berani berdiri di hadapan monster seperti Kim In-soo. Karena Min-soo telah mengetahui kalau Ivan adalah seorang hero yang berusaha menghalanginya, Min-soo langsung menyiapkan kuda-kuda untuk menyerang dan menghabisinya. Namun di sana Ivan menghentikan Min-soo dengan berkata, "Tunggu, aku ingin bertanya sesuatu sebelum kita bertarung. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Kenapa kau ingin menyebabkan penderitaan dan kehancuran pada dunia ini?" Min-soo tak menghiraukan pertanyaan itu, dan dia malah langsung melancarkan serangan berskala besar ke arah Ivan sambil berkata kalau dirinya tak tahu dengan apa yang sebenarnya ia inginkan. Serangan itu tepat mengarah kepada Ivan, namun di sana Ivan masih berdiri dengan santainya sambil berkata kalau dirinya sedikit mengharapkan adanya sebuah alasan di balik kehancuran dunia yang disebabkan oleh Kim In-soo. Kemudian Ivan membuat sebuah segel di lidahnya untuk mengeluarkan kekuatan yang setara dengan serangan Kim In-soo yang sedang mengarah kepadanya. Lalu sebuah benturan kekuatan pun terjadi dengan menyertakan Ivan di dalamnya. Tapi Kim In-soo di sana tahu kalau seorang hero tak akan mati semudah itu karena dia melihat sebuah bongkahan es dari balik kabut yang berhasil menahan serangannya. Ternyata Ivan memakai es berbentuk kura-kura dari kekuatannya untuk menahan serangan kuat dari Kim In-soo. Saat Min-soo melihat kekuatan dari Ivan di sana, dia langsung bergumam. Jadi dia tipe summoner ya, magician hero seperti itu benar-benar menjengkelkan. Tapi kemudian Ivan berkata kalau dirinya bahkan belum memulai untuk menyerang. Ivan mengambil semua udara di sekitarnya untuk mengubah suhu udara itu dengan kekuatannya, dan kemudian menghembuskan kembali udara itu dalam suhu dingin. Seketika udara dingin pun menyelimuti seluruh area di sekitar tempat itu, hingga membuat tubuh Kim In-soo hampir membeku karena efek dari serangan Ivan yang mengubah suhu menjadi sangat rendah. Setelah itu Ivan yakin kalau Min-soo masih belum kalah, walau sebenarnya manusia biasa akan mati jika berada dalam suhu dingin yang ia buat. Tapi setidaknya Ivan berpikir kalau perubahan suhu yang tiba-tiba itu akan menghambat Min-soo dan membuatnya tak bisa mengeluarkan kekuatan yang maksimal karena hampir seluruh energi dari Kim In-soo pastinya akan dipakai untuk memulihkan tubuhnya yang kedinginan. Ivan berniat untuk menghajar Kim In-soo selagi dia masih belum terbiasa dengan perubahan suhu udara yang tiba-tiba. Lalu setelah itu Ivan mendorong es berbentuk kura-kura yang telah dia buat dengan pukulan keras hingga bongkahan es itu menerjang ke arah Min-soo dengan kecepatan kilat, sedangkan Kim In-soo masih belum bisa bergerak. Min-soo mencoba untuk memikirkan sebuah cara agar dirinya bisa menghindari serangan itu, tapi dia sudah terlambat, dan bongkahan es tersebut akhirnya menghantam tubuhnya sampai dia terpental dan tergeletak di bebatuan. Namun Min-soo masih belum tumbang. Dia mencoba kembali berdiri, tapi tanpa dia sadari kalau kedua tangannya telah membeku dan menempel di atas tanah. Saat Min-soo telah menyadari hal itu, tiba-tiba Ivan telah datang ke hadapannya dan duduk di atas bongkahan es yang dia buat sambil mengatakan kalau Min-soo tak bisa belajar dari sebuah kesalahan. Ivan kembali membuat segel yang berbeda
berbeda di lidahnya, dan seketika sebuah beruang kutub datang menerjang ke arah Minsu yang masih terkapar tanpa bisa bangkit setelah kedua tangannya dibekukan. Beruang itu menghantamkan pukulan keras pada dada Kim Min-soo hingga dia mengeluarkan darah karena rasa sakit yang dideritanya. Namun belum cukup sampai di sana, beruang itu kembali menghajar Kim Min-soo secara terus-menerus tanpa memberinya ampun selagi dia masih tak berdaya karena perubahan suhu yang tiba-tiba. Ivan tidak ingin membiarkan Min-soo untuk membalas serangannya dengan mengeluarkan segel kembali dan memanggil beberapa burung yang terbuat dari es untuk menerjang ke arah Min-soo. Namun saat burung itu telah mendekat ke arah Min-soo, tiba-tiba saja para burung itu langsung musnah dan beruang yang tadinya menghajar Min-soo pun seketika tertebas oleh pedang yang dipanggil olehnya. Karena hal itu Ivan langsung mundur dan mengambil jarak karena dia tahu kalau jarak dekat sangat tidak menguntungkan bagi seorang magic caster sepertinya. Min-soo tiba-tiba sudah kembali bangkit berkat kekuatan dari zirah yang dimilikinya. Sambil mengangkat pedangnya untuk melancarkan serangan, Min-soo berkata, "Menyingkirlah dasar pengganggu." Tapi kemudian sebuah tebasan dari Kim Min-soo mencapai leher dari Ivan dan kemudian menebas kepalanya. Secara tiba-tiba, kepala dari Ivan terlepas dari tubuhnya dan dia langsung tergeletak di atas es setelah kepalanya ditebas. Di dalam pertarungan dengan seorang swordman, seorang magic caster akan berada di sisi yang menguntungkan karena dapat menyerang dari jarak yang lebih jauh dengan serangan yang skalanya lebih luas. Tapi Kim Min-soo sudah menyadari hal itu berkat pengalamannya saat menang melawan Sorcerer Hero. Saat itu Min-soo menggunakan pertahanannya yang unik dan sengaja membiarkan dirinya terlihat seolah terkena oleh serangan dari lawannya. Sorcerer Hero pada waktu itu terlihat senang karena serangan berskala besar yang dikeluarkannya berhasil memojokkan Kim Min-soo. Namun sebenarnya Min-soo sengaja memperlihatkan kesan kalau serangan dan kecepatannya jauh lebih rendah dibanding Sorcerer Hero. Kemudian saat Sorcerer Hero mulai sombong karena dirinya merasa telah menang, Min-soo dengan cepat langsung menebas kepalanya dengan memanfaatkan Sorcerer Hero yang mulai lengah. Min-soo mencoba untuk menghampiri mayat dari Ivan Pushkin untuk memastikan kemenangannya, tapi di sana dia merasa kalau terdapat sesuatu yang janggal. Min-soo tak tahu dengan kesalahan apa yang telah ia lakukan, namun dia yakin kalau dirinya telah melewatkan sesuatu yang sangat penting. Lalu kemudian kejanggalan yang dirasakannya itu menjadi kenyataan saat dia melihat ke arah kepala dari Ivan yang sudah tertebas. Kim Min-soo sangat kebingungan karena dia melihat kepala Ivan yang bahkan tak mengeluarkan darah walaupun sudah tertebas dan terlepas dari tubuhnya. Tiba-tiba dari mayat Ivan yang sudah tergeletak di atas es itu terdapat sebuah retakan dan kemudian Ivan keluar dari tubuh mayatnya sambil menodongkan senjata tajam ke arah Min-soo tanpa diduga. Kim Min-soo tak menyangka kalau ternyata tubuh yang telah ditebasnya itu adalah tubuh tiruan yang Ivan buat dari kekuatannya. Dia tak sempat menghindari serangan yang dilancarkan oleh Ivan, hingga Ivan berhasil menusuknya dengan senjata tajam yang dia buat sampai Min-soo terdorong dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Ivan di sana berkata kalau sejak dulu seorang sword hero memang selalu terobsesi untuk mengincar leher dari lawannya, dan dia memprediksi hal itu lalu membuat serangan kejutan kepada Min-soo. Namun Min-soo masih belum ingin menyerah. Dia mencoba kembali dan memberikan serangan balasan, tapi Ivan di sana sudah memperkirakan hal itu dan dia langsung kembali membuat segel dari dalam lidahnya untuk menciptakan seekor cumi-cumi dari es yang menghantam Min-soo hingga membuatnya terdorong menjauh dari tempat Ivan. Tak berhenti sampai di sana, Ivan kemudian memunculkan seekor paus raksasa yang menerjang ke arah Min-soo. Tapi Min-soo dengan mudah menebas paus buatan itu menjadi dua dengan pedang besar yang menjadi senjata utamanya. Tapi setelah itu Ivan melihat kalau tangan Kim Min-soo mulai gemetaran. Dia sadar kalau tubuh Min-soo sudah mulai hancur karena kedinginan. Tapi walaupun begitu dia tak berniat untuk mengampuninya dan dia kembali membuat segel yang menciptakan dua ekor serigala untuk menerjang ke arah Min-soo. Min-soo terlihat sangat kesakitan untuk menghindari serangan dari para serigala itu. Dia mulai merasa kedinginan dan dia tahu kalau dirinya akan segera hancur dalam 30 detik jika dia tak bisa mengakhiri pertarungan itu dengan membunuh Ivan. Setelah itu tiba-tiba sebuah cahaya yang sangat terang terpancar dari Min-soo yang membuatnya mampu untuk menghancurkan dua ekor serigala yang sedang menyerangnya. Tanpa disangka, Kim Min-soo ternyata membelah pedang duran miliknya menjadi dua sebagai upaya terakhirnya untuk meloloskan diri dan membunuh Ivan. Karena Min-soo tahu kalau tubuhnya cepat atau lambat akan hancur, dia langsung menerjang ke arah Ivan untuk membunuhnya tanpa menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Namun Ivan di sana juga tak tinggal diam. Dia berusaha untuk mengulur waktu sampai tubuh Min-soo hancur karena kedinginan dengan membuat segel di lidahnya. Dan ia pun memanggil para tentara Nazi dan juga sword hero pada zaman dahulu untuk menghadapi Kim Min-soo yang sedang menerjang ke arahnya. Dalam waktu 30 detik itu Kim Min-soo harus berhasil menghancurkan semua tentara yang dibuat oleh Ivan dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Ivan secara terus-menerus memanggil para pasukan yang terbuat dari es untuk menghalau Kim Min-soo dan mengulur waktu agar tubuh Min-soo hancur karena kedinginan.
Dari kejauhan Ivan menyaksikan Minso yang berjuang mati-matian dengan menghancurkan para pasukan es itu untuk mendekati Ivan dan menghabisinya. Dia mengamuk habis-habisan, namun para pasukan es yang terus menerjangnya itu tak ada habisnya. Tapi meskipun begitu, Minso tak punya pilihan lain selain harus menerobos ke dalam barisan pasukan es, walau pasukan tak bernyawa itu memiliki jumlah yang tak terbatas sambil dilengkapi dengan persenjataan yang mumpuni. Minso tak berhenti mengayunkan pedangnya dan mengacak-acak medan pertarungan. Dia tak ingin menyerah, walaupun sebenarnya Minso sudah merasakan hawa dingin yang menusuk ke dalam tubuhnya. Lalu tiba-tiba sebuah golem es berbentuk tangan menerjang ke arah Minso melalui titik butanya, hingga Minso terkurung dalam kumpulan golem es tersebut. Namun dengan seluruh tenaganya yang tersisa, Minso langsung kembali bangkit dan menghancurkan semua golem es yang mengelilinginya. Setelah itu Minso kembali menerjang dan menebas para pasukan es dengan kecepatan yang luar biasa demi bisa mencapai tempat Ivan berada. Tapi kemudian sebuah golem es dari Sword Hero terdahulu melompat ke arahnya dan Minso terpaksa harus menahan serangan dari Sword Hero terdahulu yang dipanggil oleh Ivan. Walaupun Sword Hero yang dipanggil oleh Ivan hanyalah tiruan, tapi dia bisa menandingi kekuatan Minso yang sudah mulai kedinginan hingga membuat Minso terkapar karena benturan kekuatannya dengan Sword Hero yang menjadi pendahulunya. Suhu rendah yang terasa sangat dingin itu mulai memakan tubuh Minso hingga membuat tangannya beku dan terlepas dari tubuh utamanya. Minso sudah tak memiliki tenaga lagi, helmnya bahkan terlepas dari kepalanya karena dia tak bisa mempertahankan kekuatannya. Dari dalam lubuk hatinya, Minso merasa kalau dirinya dalam pertarungan itu seolah memainkan sebuah catur yang tak akan mungkin bisa dimenangkan olehnya. Tapi meskipun begitu, Minso berniat untuk berjuang hingga titik darah penghabisan dengan memindahkan pegangan pedang ke mulutnya setelah dia kehilangan sebelah tangannya. Walau dengan tubuh yang sudah lemah karena udara dingin yang menusuknya, Minso dengan menakjubkan masih bisa berdiri tegak menghadap ke arah Ivan. Hanya tinggal beberapa detik lagi sebelum tubuh Minso hancur karena kedinginan. Namun di hadapannya para pasukan es tak bernyawa masih berbaris dengan jumlah yang sangat banyak dan siap untuk menghalaunya. Minso bertekad untuk mengorbankan semua yang dia miliki dengan menerjang ke arah kumpulan pasukan tersebut sambil bergumam. Semua orang harus merasakan apa yang kurasakan. Perasaan dan keinginan untuk kembali setelah aku kehilangan segalanya. Perasaan putus asa seolah tak dihargai oleh siapapun. Lalu rasa sedih mendalam yang kurasakan hingga saat ini. Minso melompat ke tengah barisan dari pasukan yang ada di hadapannya. Dan dengan sekejap dia berhasil menghancurkan barisan dari pasukan tersebut dengan membelah semua yang menghalangi jalannya. Minso masih terus-menerus mengayunkan pedangnya sambil meluapkan semua amarah dan keputusasaan yang selama ini ia rasakan. Di sana Minso tak terhentikan, dia mengamuk di tengah-tengah barisan dan menghancurkan semua hal yang ada di sekelilingnya seolah dirinya telah berubah menjadi seekor monster sesungguhnya. Namun kemudian Ivan berhasil meraih bagian belakang dari kepala Minso dan tanpa basa-basi dia langsung mengalirkan hawa dingin ke dalam tengkorak Minso hingga tubuh Minso membeku tanpa bisa bergerak sedikit pun. Di usianya yang sudah tidak lagi muda, Ivan mengerahkan semua kekuatannya demi menghentikan Minso hingga dia mengeluarkan darah dari hidungnya. Namun terlepas dari itu, Ivan merasa lega karena sekarang dia telah berhasil menyegel Minso dan mengakhiri penderitaan dunia dengan membuatnya menjadi beku. Tapi kemudian sebuah api Punix turun dari langit dan menghantam bumi dengan keras sampai api itu melelehkan es yang terbuat dari kekuatan milik Ivan. Saat melihat adanya api yang menyambar area itu secara tiba-tiba, Ivan di sana sangat terkejut sampai dia tak bisa mengedipkan matanya karena ternyata di dalam api tersebut terdapat beberapa orang yang datang dari dunia lain. Orang-orang yang ada di dalam api itu meneriaki Minso dengan sebutan hero dan di sana Minso langsung melirikan matanya ke arah mereka dengan tatapan yang seolah tak menyangka kalau orang-orang yang memanggilnya hero adalah rekan seperjuangannya. Tanpa diduga, orang-orang yang datang tersebut adalah rekan dari Minso saat dirinya berada di dunia lain untuk mengalahkan Raja Iblis. Ekspresi wajah mereka terlihat seolah tak menerima kalau hero yang selama ini mereka puja telah dikalahkan dan disegel oleh seseorang. Sebuah kebencian dan kesengsaraan yang baru kini bergabung dan hadir ke panggung pertunjukan tanpa ada siapapun yang mengundang mereka. Scenes berpindah ke sebuah tempat di Roma yang menjadi tempat tujuan dari Fight Hero. Para petinggi di sana mengabarkan kalau mereka telah kehilangan seluruh pasukan militer mereka. Unit udara dan semua marinir mereka telah gugur di tangan sang Fight Hero yang datang ke tempat itu. Pasukan militer di sana sangat tidak berdaya melawan Fight Hero sampai para petinggi pun tak bisa mempercayai kalau kekuatan mereka telah dihancurkan sepenuhnya. Tapi kemudian seorang bocah datang ke tempat para petinggi yang sedang berdiskusi dan mengajukan dirinya untuk melawan Fight Hero. Orang-orang yang ada di sana kebingungan karena mereka sama sekali tak mengenali bocah yang datang tersebut. Ternyata bocah itu adalah Fight Hero terdahulu yang berasal dari gereja di Vatikan yang bernama Damian Arcadius. Dengan santainya Damian berjalan ke arah monitor lalu memasukkan tangannya ke dalam monitor tersebut sambil berkata,
Tenanglah, kalian hanya perlu percaya padaku. Percayalah bahwa aku akan menang melawan Fight Hero palsu. Seketika Damian langsung berteleportasi ke lokasi yang ada dalam monitor tersebut, di mana lokasi itulah yang sekarang menjadi tempat dari kekalahan para pasukan militer. Damian seorang diri berhadapan dengan sang Fight Hero dari fraksi Minsu beserta seluruh pengikut yang ada di belakangnya. Saat melihat Damian yang muncul di hadapannya, Fight Hero di sana langsung tahu kalau Damian juga adalah seorang Fight Hero dan dia langsung memberikan salam penghormatan untuknya. Namun di sana Damian melihat ke arah semua pengikut yang ada di belakang Fight Hero dan dia kemudian berkata dengan wajah yang sedih, "Orang-orang yang ada di sekitarmu itu dipenuhi ketakutan. Kasihan sekali mereka." Beberapa waktu yang lalu sebelum dunia berubah menjadi neraka yang dibuat oleh Minsu, Fight Hero adalah seorang bocah biasa bernama Hana yang selalu mengurung dirinya sendiri karena terlalu takut untuk keluar. Dia adalah anak dari seorang ibu yang taat dan percaya kepada hal-hal yang religius, sampai ibunya selalu menghadiri sesi doa dari sebuah sekte yang tak dikenal. Hana di waktu kecilnya hidup di sebuah lingkungan sekte sesat yang bahkan menyuruh dan meminta para pengikut sekte itu untuk rela melakukan segala hal, sampai dia mulai berpikir kalau semua hal itu membuatnya tampak religius. Sejak saat itulah Hana juga ikut percaya ke dalam ajaran tersebut dan dia mulai sering berdoa agar ibunya bahagia. Namun hal itu tak bertahan lama, sampai sebuah saat di mana sang pendeta dari ajaran itu mendatangi dan meminta ibu Hana untuk ikut bersamanya dengan mengatasnamakan ajarannya dan mengajak ibu Hana untuk menghadiri sesi doa yang akan berlangsung 1 malam. Saat itu Hana hanya berdiri di depan pintu tanpa mengetahui tentang apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh sang pendeta bersama ibunya dari balik pintu yang ada di hadapannya. Lalu tak lama kemudian pintu itu pun mulai terbuka perlahan-lahan. Ibunya keluar dari ruangan itu dengan rambut dan baju yang acak-acakan. Namun di sana dia masih tersenyum sambil berkata bahwa sang pendeta juga meminta Hana untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Karena mendengar Damian yang mengatakan kalau pengikutnya dipenuhi rasa takut, Hana merasa kesal saat dia mengingat semua masa lalunya. Di sana Hana langsung mengorbankan para pengikutnya untuk membuat sebuah kekuatan besar sampai berkata kalau Damian tak berhak berkata seperti itu karena dia sama sekali tak mengetahui apapun tentang dirinya. Seketika sebuah patung besar muncul di samping Hana yang dia buat dari pengorbanan yang dilakukan oleh para pengikutnya. Patung itu menembakkan sebuah kekuatan besar ke arah Damian. Namun di sana Damian tampak tenang dan dia mulai mengucapkan sebuah mantra untuk memunculkan malaikat yang membawa perisai agar dirinya terlindung dari serangan yang diarahkan kepadanya. Perisai yang dikeluarkan oleh Damian itu cukup kuat hingga berhasil menahan serangan dari Hana dan membuat benturan kekuatan antara kedua Fight Hero di udara. Bersamaan dengan saat itu, semua pengikut dari gereja di Vatikan menyaksikan pertarungan kedua Fight Hero yang sedang berlangsung. Semua orang yang ada di gereja itu terlihat sangat kepanikan saat mereka melihat kalau Hana bisa mengimbangi Damian yang menjadi satu-satunya harapan gereja Vatikan. Salah satu dari pengikut itu membicarakan tentang keraguan yang muncul di dalam dirinya kepada Sang Paus setelah melihat Hana yang bisa menandingi Damian. Tapi di sana Sang Paus berkata kalau Damian tidak akan mungkin kalah dari Hana karena sekuat apapun Hana, dia hanya memiliki sekitar jutaan pengikut yang menjadi sumber kekuatannya. Paus itu mengatakan kalau Damian setidaknya memiliki jumlah pengikut yang lebih besar dibanding Hana yang menjadi dasar dari kekuatan miliknya. Sekitar 1,1 miliar orang yang beriman kepada Damian dari seluruh dunia tak berhenti memanjatkan doa untuk Damian agar dia bisa menang melawan Hana. Paus itu meminta seluruh jemaat yang ada di gereja untuk menghilangkan keraguan yang ada di dalam diri mereka terhadap Damian karena dia percaya kalau Damian pasti akan menang. Serangan kuat yang tadi dilancarkan oleh Hana telah hancur tanpa bisa sedikitpun menggores pertahanan yang dimiliki oleh Damian. Di sana Hana merasa kesal karena dia sadar kalau jumlah pengikutnya sangat mempengaruhi besaran dari kekuatan yang menjadi perbedaan antara dirinya dengan Damian. Setelah itu Damian memanggil seorang malaikat bernama Cherubim Samatiel sebagai senjatanya untuk melawan Hana. Malaikat itu mulai meniup trompetnya dan dia langsung melancarkan sebuah serangan dahsyat kepada Hana setelah Damian memerintahkannya. Hana berusaha menahan serangan itu dengan menggunakan perisai yang dia buat dari pengorbanan para pengikutnya. Namun saat serangan itu menghantam perisai yang dimilikinya, Hana sadar kalau kekuatan serangan dari Damian jauh lebih kuat dibanding serangan miliknya karena perbedaan dari jumlah pengikut yang mereka miliki sangat mempengaruhi kekuatan tempur mereka. Hana berpikir kalau satu-satunya cara untuk menghadapi Damian adalah dengan mendekatinya dan menyerangnya secara langsung. Kemudian setelah berpikir seperti itu, Hana menggunakan salah satu pengikutnya sebagai perisai hidup untuk melindungi dirinya saat berusaha mendekati Damian sebagai satu-satunya cara yang bisa ia pikirkan. Berkat dari perisai hidup yang digunakannya, Hana berhasil mendekati Damian walaupun pengikut yang dia gunakan sebagai perisai itu telah terbakar sampai ke tulang-tulangnya. Hana merubah bentuk dari mayat pengikutnya itu menjadi sebuah pedang dengan kekuatannya dan dia langsung menerjang ke arah Damian dengan tujuan untuk memenggal kepalanya.
Tapi dengan santainya Damian hanya memerlukan satu jari miliknya untuk menghalau tebasan yang dilakukan oleh Hana. Dan seketika kepala Hana langsung terpenggal oleh Damian sampai akhirnya Hana pun sudah tak berdaya dan mulai jatuh dari udara. Tapi ternyata pertarungan belum berakhir sampai di sana, karena dari potongan kepala milik Hana itu tumbuh kembali menjadi tubuhnya dari kekuatan regenerasi yang dia miliki. Hana menumbuhkan kembali seluruh tubuhnya beserta dengan sayap yang dia miliki, hingga dia berhasil selamat dan bertahan melawan Damian. Dia kembali terbang sambil membawa sebuah tombak dari kekuatannya untuk menyerang ke arah Damian. Namun Damian sudah siap akan hal itu sebelumnya, dan dia langsung menerjang ke arah Hana yang sedang terbang itu untuk kembali memastikan kemenangannya dengan membunuh Hana sampai dia tak bisa beregenerasi lagi. Damian melayangkan sebuah pukulan keras yang membuat Hana mendapatkan serangan telak di wajahnya hingga dia terhempas dan tenggelam ke dalam air laut yang ada di sana. Sementara itu di sebuah tempat di Korea yang menjadi pusat dari orang-orang yang memiliki keimanan terhadap Hana juga menyaksikan pertarungan tersebut. Salah seorang dari mereka berdiri sambil berkata kalau dirinya bersedia untuk berkorban demi fight hero yang mereka imani. Seketika setelah berkata seperti itu, orang itu pun kehilangan kepalanya, dan karena hal itu Hana bisa kembali bangkit untuk melawan Damian. Hana berulang kali dibunuh oleh Damian, dan setiap kali ia dibunuh, dia selalu bisa bangkit kembali karena ada nyawa lain dari pengikutnya yang dikorbankan untuknya. Kejadian itu terus berulang sampai ribuan kali, sampai bisa dibilang kalau Hana tak bisa mati karena dia terus bangkit dan beregenerasi walaupun telah dibunuh sebanyak ribuan kali. Damian saat itu merasa heran karena dalam penglihatannya dia melihat kepala Hana yang menumpuk menjadi gunung setelah dia berulang kali membunuhnya. Dia kebingungan dengan alasan Hana yang terus-menerus melakukan hal itu, meskipun dia sudah pasti akan mengalami kematian yang berulang. Semua orang yang beriman kepada Damian di gereja Vatikan mulai kebingungan karena melihat Hana yang tidak bisa mati walau pengikutnya tak sebanyak pengikut Damian. Keraguan dan ketakutan terhadap Hana mulai menyelimuti mereka. Mereka mulai berpikir kalau Damian tak akan bisa memenangkan pertarungan itu karena melihat Hana yang tak bisa mati walaupun telah dibunuh ribuan kali. Lalu karena keraguan dan ketakutannya terhadap Hana, sebuah bandana yang menjadi ciri kalau seorang manusia telah menjadi pengikut Hana mulai menutupi kepala dari orang tersebut. Tanpa dia sadari, orang itu telah beralih dengan beriman kepada Hana berdasarkan rasa takut yang dia rasakan, sementara orang-orang yang di sekitarnya mulai kepanikan saat melihatnya. Sebuah awal dari ketakutan terhadap baik Hana mulai menyebar di seluruh gereja yang membuat mereka secara tak sadar menjadi percaya kalau Hana tak akan bisa kalah. Karena bertambahnya rasa takut terhadap Hana yang membuat semua orang yang secara tak sadar mulai mengimaninya, Hana seolah mendapatkan sebuah kekuatan tambahan yang luar biasa sampai akhirnya dia bisa meninggalkan luka goresan pada Damian. Hana mulai membalikan keadaan dan dia tertawa sambil terus menghajar Damian dengan berkata, "Apa kau bisa merasakannya bajingan? Perasaan di mana sebuah kekuatan yang kau miliki itu menurun karena jumlah orang-orang yang beriman kepadamu telah beralih menjadi pengikutku. Tidakkah kau menyadari kalau kekuatanku meningkat?" Secara bertahap, Hana mulai memakan semua orang yang beriman kepada Damian dengan ketakutan yang ditebarkannya hingga membuat kekuatannya meningkat 2 kali lipat karena jumlah pengikutnya yang meningkat. Seluruh dunia mulai kacau karena ketakutan yang ditebarkan oleh para pengikut Hana mulai menyebar dengan cepat sampai kekuatan Hana akhirnya bisa melampaui Damian. Sambil terus menahan serangan yang diarahkan kepadanya, Damian tak menyangka kalau rencana Hana dari awal adalah menyebarkan ketakutan kepada umat manusia dan membuat mereka secara tidak langsung beriman kepadanya. Namun meskipun begitu, Damian masih bisa memenggal kepala Hana sampai Hana kembali terbunuh dalam pertarungan tersebut. Damian menyadari kalau seiring berjalannya waktu jumlah orang yang beriman terhadapnya terus menurun, dan dia berniat untuk segera mengakhiri pertarungan itu dengan melenyapkan Hana dari dunia agar tidak terus bertambah kuat karena peningkatan dari jumlah pengikutnya. Damian mulai memanjatkan sebuah mantra dan dia berhasil memanggil sebuah gerbang dengan sisa dari seluruh kekuatannya. Dari gerbang itu muncul seorang malaikat bernama Seraphim Michael yang membawa pedang azab. Setelah itu Damian langsung memerintahkan sang malaikat untuk memusnahkan Hana yang menjadi musuhnya. Michael mulai mengeluarkan pedangnya setelah dia mendapatkan perintah dari Damian. Namun saat itu wajah Damian tiba-tiba berubah karena dia merasakan adanya sesuatu yang menebas tubuhnya. Tanpa disangka, ternyata malaikat itu malah menyerang Damian, padahal dia adalah orang yang telah memanggilnya. Saat melihat hal itu, Hana berkata sambil tersenyum, "Ketika keimanan terhadapmu menghilang dan malah berbalik kepadaku, maka malaikat pun akan ketakutan saat melihatku." Malaikat bernama Michael itu seketika dikendalikan oleh Hana setelah malaikat itu mulai merasakan ketakutan yang ditebar oleh Hana menyebar lebih cepat bersamaan dengan pengikutnya yang meningkat.
Damian sebenarnya adalah seorang pemuda dengan kebaikan yang murni. Dia mengingat semua orang yang beriman dan percaya kepadanya. Namun semua orang yang mengingatnya itu sekarang sudah lama mati. Sementara itu di sisi lain semua orang di seluruh dunia takut terhadap Hana yang menyebarkan teror sebagai fight hero. Namun hal itu justru membuktikan bahwa semua orang percaya dengan keberadaan Hana. Sebelum pertarungan dimulai, Gereja Vatikan sudah menyadari hal itu dan mereka berupaya untuk mempertontonkan pertarungan itu kepada seluruh dunia demi mengembalikan keimanan orang-orang kepada Damian agar Damian bisa memenangkan pertarungan. Akan tetapi hasil dari upaya mereka malah melenceng dari harapan mereka dan menjadikan hal itu sebagai keputusan terburuk untuk Gereja Vatikan. Karena dengan adanya siaran pertarungan itu, semua orang di seluruh dunia bukannya beriman kembali kepada Damian, melainkan malah semakin merasa takut kepada Hana. Saat sang paus menyadari hal itu setelah melihat kekacauan yang terjadi di dalam gereja, dia segera memberikan perintah kepada bawahannya yang masih belum dikendalikan oleh Hana agar menutup dan menghentikan siaran pertarungannya. Sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan oleh Gereja Vatikan, Damian bukannya merasakan iman semua orang terhadapnya, melainkan dalam pertarungan itu, rasa takut malah semakin cepat menyebar ke dalam hati semua orang yang ada di dunia. Setelah melihat Damian yang berdarah karena diserang oleh seorang malaikat yang merasa takut pada Hana, dia kembali menerjang sambil membawa pedang di tangannya dan dia berkata, "Aku pikir kau adalah sesuatu yang spesial, yang bahkan membuatku ketakutan untuk sesaat. Tapi apa? Kau itu ternyata hanyalah seorang sampah yang sama sekali tak ada gunanya. Dasar fight hero kuno." Setelah sekian lama Hana mengalami kematian yang berulang, akhirnya dia berhasil menebas Damian setelah dia melemah karena kehilangan orang-orang yang beriman kepadanya. Kepala dari Damian jatuh ke dalam lautan bersamaan dengan kebaikannya yang telah terlupakan. Namun kemudian tiba-tiba Damian terdampar di sebuah panti asuhan yang di sana terdapat beberapa anak kecil bersama seorang suster. Anak-anak itu tampak senang saat melihat Damian karena mereka tak menyangka kalau seorang pertapa agung yang nyata akan datang ke tempat mereka. Damian di sana kebingungan, dia tak bisa memikirkan alasan yang membuat dirinya bisa selamat dari serangan Hana. Tapi kemudian wajahnya berubah saat dia melihat ke arah panti asuhan yang ada di sana dan dia sadar kalau panti asuhan yang ada di depannya itu dibuat berdasarkan namanya, yaitu Figli di Damian yang berarti putra Damian. Damian seketika kembali tersadarkan saat melihat sekelompok anak-anak yang tersenyum karena masih ada anak-anak yang tidak melupakan dirinya. Dahulu kala Damian hanyalah seorang anak gelandangan yang hidupnya sering dipenuhi dengan rasa kelaparan. Dia dibuang oleh orang tuanya saat dia baru lahir dan diasuh oleh sekelompok para pengemis. Setiap kali dia menyerahkan uang yang dia dapatkan dari hasil mengemis kepada seseorang yang menjadi pengasuhnya, dia sering kali mendapatkan tampolan di wajahnya karena uang yang dia dapatkan tak sebanyak yang diharapkan oleh orang yang mengasuhnya. Setelah memukul Damian, orang itu kembali menyuruh Damian untuk mencari uang dan memperingatkannya agar dia membawa sejumlah uang yang sangat banyak. Karena saat itu Damian merasa takut, ditambah usianya yang masih belum mencapai 10 tahun. Dia dengan terpaksa mematuhi perintah itu dan berlari menuju kota untuk mengemis dan mencari uang. Namun saat dia berlari di tengah hutan, tiba-tiba dia ditabrak oleh seseorang yang sedang menaiki kereta kuda sampai membuatnya terluka parah dan tergeletak di tengah jalan. Orang yang menabraknya itu tak bertanggung jawab dan dia malah kabur meninggalkan Damian yang tergeletak. Sedangkan Damian di saat-saat terakhirnya mulai berpikir kalau dirinya ingin kembali hidup di dunia di mana anak-anak tak perlu merasakan penderitaan dan kelaparan sepertinya. Karena hal itu Damian ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak dengan dirinya yang menjadi seorang fight hero dan membangun sebuah tempat di mana anak-anak bisa tersenyum dan tertawa bahagia. Damian akhirnya ingat dengan alasannya menjadi seorang fight hero setelah melihat sekelompok anak yang ada di panti asuhan. Dia mulai kembali berdiri setelah dirinya menyadari kalau di dunia ini ternyata masih ada yang percaya kepadanya. Dengan senyuman dan aura kebaikannya yang keluar dari dalam tubuhnya, Damian meminta anak-anak itu untuk membantunya dengan mempercayai dan beriman kepadanya. Dan di sana anak-anak itu menerima permintaan Damian dengan senang hati sambil disertai dengan senyuman. Namun anak-anak itu di sana kebingungan dengan bagaimana cara mereka bisa membantu dan mereka langsung menanyakan hal itu kepada Damian. Damian kemudian menghampiri mereka dan meminta mereka untuk memejamkan mata dan menyatukan tangan sambil mengingat tentang Damian. Mereka dengan senang hati memberikan kedua tangan mereka kepada Damian dan seketika dari tangan mereka keluar sebuah bola cahaya yang kemudian mereka berikan kepada Damian. Setelah Damian menerima bola cahaya itu, dia tersenyum sambil berkata, "Terima kasih karena selalu mengingat dan mempercayaiku agar aku bisa menciptakan masa depan di mana anak-anak tak perlu mengalami penderitaan." Setelah itu dengan sedikitnya pengikut yang masih beriman kepadanya, Damian kembali bangkit dan memulai pertarungan ronde kedua dengan Hana sambil membawa sebutir kebaikan di dalam dirinya. Damian terbang memasuki badai yang menjadi pusat dari ketakutan semua orang yang ada di dunia dengan Hana yang menjadi pusatnya. Hana sebagai seorang fight hero kini telah mendapatkan banyak pengikut yang takut kepadanya dan hal itu menjadi sebuah kekuatan utama miliknya.
Di sana Hana tersenyum sombong saat dia melihat Damian yang berhasil kembali bangkit dan berusaha untuk mengalahkannya. Kemudian Hana mengerahkan seluruh pengikut yang ada di area tersebut untuk menerjang ke arah Damian dengan niat untuk memusnahkannya. Sekelompok orang yang akalnya telah dikendalikan itu menyerang Damian seperti hewan liar yang bahkan tak memiliki perasaan. Mereka secara terus-menerus menyerang Damian hingga membuat dia terpojok karena berbagai serangan yang diterimanya. Di sana Damian mulai kesakitan, namun dia tahu kalau dirinya harus menahan rasa sakit tersebut karena dia sadar jika pertarungan itu hanya mengandalkan keimanan saja, maka dia pastinya sudah kalah telak. Damian terus mengulur waktu sambil mencari sebuah kesempatan dengan menahan semua serangan dan rasa sakit yang diterimanya dari para pengikut Hana. Lalu tak lama kemudian, akhirnya serangan itu pun berhenti dan Damian masih bisa bertahan walau tubuhnya sudah dipenuhi dengan banyak luka. Tapi wajahnya seketika berubah saat dia melihat ke arah Hana, karena di sana dia melihat seorang malaikat yang sebelumnya pernah dipanggil olehnya malah mengarahkan trompet kepadanya. Damian menerima serangan dahsyat dari malaikat itu, dan dia hanya menahan serangan tersebut menggunakan anggota tubuhnya tanpa membuat sebuah perisai karena dia tak memiliki cukup kekuatan. Namun sebuah keajaiban besar terjadi dalam pertarungan tersebut. Damian masih bisa bertahan walau dirinya telah menerima serangan dahsyat dari seorang malaikat yang berada di bawah kendali Hana. Hana sangat terkejut saat melihat hal itu. Dia tak percaya kalau Damian bisa menahan serangan dahsyat yang diarahkan kepadanya hanya dengan menggunakan anggota tubuhnya saja. Lalu dengan tubuh yang telah dipenuhi banyak luka itu, Damian berkata, "Akhirnya, aku telah berada dalam jarak yang kuinginkan." Keimanan yang Damian terima sangat berbeda dengan rasa takut yang ditebarkan oleh Hana pada seluruh dunia. Sejak dulu Damian selalu menanam sebuah bibit kebaikan kecil dengan membantu sekelompok anak-anak gelandangan dan memberikan makanan kepada mereka. Saat itu salah seorang anak yang diberi makanan oleh Damian berkata kalau dirinya tak memiliki uang dan dia tak tahu caranya membalas kebaikan Damian. Namun saat mendengar hal itu, Damian berkata sambil tersenyum, "Ketika kau sudah tumbuh menjadi dewasa dan menemui seorang anak yatim yang sepertimu, berikanlah roti kepada mereka seperti yang kulakukan sekarang dan sebanyak yang kau terima saat ini." Anak itu selalu memegang teguh pesan dari Damian, dan saat dia sudah dewasa, dia melakukan hal yang serupa seperti Damian dengan memberikan sepotong roti kepada anak-anak yatim dan gelandangan. Setelah dia memberikan makanan itu, dia berpesan kepada anak-anak gelandangan yang ada di sana untuk melakukan hal yang serupa dengannya dan membantu anak yatim saat mereka sudah dewasa. Salah seorang di antara anak-anak tersebut mendengar pesan dari orang itu, dan saat dia sudah dewasa, dia membangun sebuah panti asuhan untuk membantu anak-anak yatim, lalu menamai panti asuhan tersebut dengan nama Figli di Damian, yang berarti putra Damian. Dia hidup dengan dikelilingi sekelompok bocah malang gelandangan yang telah kehilangan orang tua mereka, dan dia selalu berpesan kepada anak-anak itu untuk tumbuh menjadi seorang manusia yang mengerti dengan arti dari berbagi. Damian membuat sebuah tombak petir di tangannya dengan kekuatan dari keimanan yang diwariskan olehnya kepada seorang anak kecil dan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Damian mengangkat tinggi tombak yang dia pegang dengan keyakinan bahwa meskipun keimanan yang dia miliki tidak sebanyak milik Hana saat ini, tapi keimanan yang dia wariskan akan menjadi sebuah kebaikan dan cahaya yang membimbing seseorang di dalam kegelapan. Saat melihat Damian yang bersiap untuk menyerang Hana, Hana di sana masih tertawa dan meremehkannya dengan berkata, "Palingan tombak itu hanyalah sebuah puing-puing dari orang yang percaya kepadamu. Konyol sekali." Hana sangat percaya diri dengan jumlah pengikut yang dia miliki, dan dia berpikir bahwa dirinya bisa menahan serangan itu dengan mengorbankan beberapa orang dari pengikutnya. Tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Para pengikut Hana yang ada di belakangnya itu sama sekali tak bergerak, walaupun Hana telah memerintahkan mereka. Hana mencoba untuk memastikan apa yang terjadi sebenarnya, dan ternyata para pengikut yang ada di belakangnya itu hanya berdiam diri saja sambil menangis setelah melihat tombak milik Damian yang diselimuti dengan harapan dan kebaikan. Sontak Hana sangat terkejut. Dia berteriak memerintahkan semua pengikutnya untuk menyerang, namun para pengikutnya masih diam tanpa menghiraukan perintahnya. Di sana Damian langsung berkata, "Mereka seperti itu karena mereka telah melihat keimanan sebenarnya yang berasal dari hati yang tulus. Mereka menyadari tentang seberapa menjijikannya keimanan yang mereka miliki saat ini dengan menjadi pengikutmu." Setelah itu Damian melemparkan tombak miliknya dengan kecepatan kilat sampai tombak itu menusuk dan membakar Hana beserta tubuhnya. Tapi di sana Hana masih bisa bertahan. Dia yakin kalau serangan seperti itu bukanlah ancaman baginya jika dia bisa melepas tombaknya dan kemudian beregenerasi. Hana mulai meraih tombak yang menancap di tubuhnya. Namun saat dia akan mulai mencabut tombak itu, air mata malah keluar membasahi wajahnya, seolah tombak itu membersihkan semua ketakutan dan kebencian yang ada dalam dirinya. Ingatan pedih Hana saat dia masih kecil mulai memudar, dan bersamaan dengan ketakutan dan kebenciannya yang memudar itu, sebuah bandana yang menutupi matanya hancur seketika karena sumber kekuatannya yang berasal dari kesengsaraan dan ketakutan mulai lenyap seiring berjalannya waktu.
Tak lama kemudian, bandana yang menutupi wajah para pengikut Hana juga mulai hancur setelah ketakutan dalam diri mereka menghilang. Tapi Hana masih belum bisa menerima semua itu. Sambil menangis histeris, dia menerjang ke arah Damian untuk membunuhnya karena dia pikir jika dia berhasil membunuh Damian, maka semua orang akan kembali merasa ketakutan. Dengan sabit yang digenggam olehnya, Hana menerjang ke arah Damian walaupun sebuah tombak masih menusuk tubuhnya. Namun sangat mengejutkan, Damian bahkan sama sekali tak berniat untuk menahan serangan itu. Dia malah membuka tubuhnya dan bersiap menerima serangan dari Hana. Saat melihat hal itu, Hana sempat merasa heran, tapi kemudian dia berhasil menusuk Damian walaupun wajahnya masih terlihat kebingungan. Damian merasa kasihan pada Hana dan di sana ia berkata, "Sejak awal aku hanya perlu menghiburmu secara pribadi." Oh, anak yang malang. Damian kemudian memeluk Hana dengan erat tanpa berniat untuk melepaskannya. Lalu di saat-saat terakhirnya dia berkata pada Hana, "Semuanya akan baik-baik saja. Tak ada lagi yang perlu kau takutkan, karena tak akan ada seseorang yang mengancammu lagi." Ketika mendengar hal itu, Hana terdiam bersamaan dengan bandananya yang mulai hancur karena Damian telah menyadarkannya dengan mengatakan bahwa dirinya tak akan meninggalkan seorang anak sendirian. Cerita pun bersambung. Jadi di balik orang yang jahat ternyata ada masa lalu yang kelam ya guys ya. Tidak bisa menilai seseorang hanya dari satu sudut pandang saja. Mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.